Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran, Bapak mau mengetes nih kesiapan dari adik-adik dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk itu, Bapak presensi terlebih dahulu, nanti setelah dipanggil dimohon untuk ucapkan hadir. Yang pertama, Emilia Rahmawati. Hadir, Pak. Kemudian Titis Indriani. Hadir, Pak. Kemudian Sekar Dewi. Hadir. Giovanni Purnama. Hadir, Pak. Laura Silvi. Hadir, Pak. Diah Adiningsi. Hadir, Pak. Regita Meiteti. Hadir, Pak. Indah Nur Fadila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas diharapkan untuk memimpin jalannya doa. Baik, semuanya mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pada materi selanjutnya, Bapak terlebih dahulu untuk mengulas materi yang Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Apakah adik-adik masih ingat atau tidak untuk materi yang kita pelajari sebelumnya? Ingat, Pak, materi tentang pembentukan muka bumi. Oke, benar sekali. Lebih tepatnya tenaga pembentuk muka bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa tenaga pembentuk muka bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Yang dimana tenaga eksogen sendiri memiliki tiga macam. Yang pertama ada pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Kemudian tenaga endogen yang memiliki tiga macam, yaitu ada seisme, kemudian tektonisme, dan vulkanisme. Nah, pada materi kali ini masih adanya keterkaitan pada materi sebelumnya, yaitu mengenai tenaga endogen pada materi vulkanisme. Oke, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum itu, untuk adik-adik yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk segera menyalakan agar Bapak bisa mengecek kesiapan adik-adik pada pembelajaran hari ini. Oh iya, Giovanni, silakan untuk menyalakan kameranya ya. Baik, Pak, siap. Oke, terima kasih. Oke, seperti yang telah Bapak sampaikan, bahwa tenaga endogen yang merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang bersifat membangun ataupun membentuk muka bumi. Tentunya ya seperti tadi, vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Kemudian ada tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak atau merombak muka bumi. Contohnya seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Oke, kita lanjut ke materi
pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai vulkanisme. Ada yang mengerti vulkanisme sebelumnya? Mungkin belum ada ya. Oke, Bapak lanjut. Materi pokok yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, pertama mengenai pengertian vulkanisme, dan yang kedua bentuk-bentuk gunung api, yang ketiga ada tipe-tipe letusan gunung api, dan yang keempat ada material hasil vulkanisme. Oke, berikutnya mungkin bisa Bapak tayangkan dan kalian bisa melihat video ini terlebih dahulu. Oke, mungkin sudah cukup. Nah, dari video tersebut memberikan pengertian yaitu bahwa vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Itu tadi peristiwa mengenai vulkanisme. Dan magma adalah campuran batuan cair pijar yang terdiri atas berbagai mineral yang terdapat di dalam dapur magma. Kemudian untuk proses vulkanisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada intrusi magma dan ekstrusi magma. Yang pertama, intrusi magma, yaitu aktivitas penerobosan magma ke dalam lapisan litosfer yang belum mencapai ke permukaan bumi. Jadi, material yang dihasilkan oleh gunung berapi itu masih belum mencapai keluar permukaan bumi. Yang kedua, yaitu ekstrusi magma, yaitu aktivitas penerobosan magma ke dalam lapisan litosfer yang telah mencapai ke permukaan bumi. Jadi, pada ekstrusi magma sendiri ini bisa dikatakan seperti erupsi, yang dimana magma telah keluar ke dalam yang telah mencapai ke permukaan bumi. Saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana sih proses erosi dapat terjadi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Giovanni. Oke, jadi proses terjadinya erupsi ini yang pertama yaitu pelepasan material dari dalam gunung berapi yang terjadi karena adanya endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Karena adanya tekanan yang sangat kuat tadi di dalam perut bumi, maka di tempat tersebut tersimpan tenaga yang sangat kuat, sehingga lapisan batuan di sekitarnya perlahan-lahan menjadi rapuh dan retak. Dari celah retakan inilah yang nantinya magma akan menjalar keluar ke permukaan bumi. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, mungkin Bapak yang akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Coba sebutkan apa saja dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanisme. Ada yang berani menjawab? Saya izin mencoba menjawab. Baik, Eva, silakan. Jadi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas vulkanisme yaitu ada dua. Pertama, dampak positif material abu vulkanik yang bermanfaat bagi kesuburan tanah, yang nantinya untuk meningkatkan produktivitas pertanian setempat. Dan dampak negatifnya kandungan abu vulkanik yang berbahaya bagi sistem pernapasan makhluk hidup. Baik, jawaban yang bagus dan cukup berani dari Eva. Tingkatkan terus prestasi dan keberaniannya. Yang lain, apakah ada yang berani menambahkan lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu, Bapak sedikit menambahkan lagi dari jawaban teman kalian tadi, bahwa dampak atau pengaruh dari aktivitas vulkanisme sendiri ada yang menguntungkan dan merugikan. Salah satunya tadi yang dikatakan oleh Eva. Selain itu, dampak positif yang lain yaitu proses erupsi, adanya material padat yang keluar seperti bebatuan, pasir, dan sebagainya. Dari material tersebut dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yang dapat dijual sebagai bahan bangunan. Jika dilihat dari sisi negatifnya, yang merugikan dapat menimbulkan kerusakan pada alam, seperti tumbuhan dan hewan, akibat dari material yang dikeluarkan, yaitu lahar panas dan dingin.
Baik, agar tidak bosan, Bapak akan menayangkan sedikit cuplikan video untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan materi vulkanisme. Silakan disimak baik-baik, nanti Bapak akan beri pertanyaan. Baik, Pak. Pak. Baik adik-adik, Bapak rasa semuanya sudah memahami materi tentang vulkanisme. Sekarang Bapak akan membuka sesi diskusi dan Bapak bagi secara berkelompok dengan tiap kelompok terdapat 3-4 orang. Dan nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dicatat untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, jelaskan 2 kasus gunung berapi yang pernah meletus di Indonesia. Diskusi kelompok Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. Karena waktu diskusi telah habis, selanjutnya perwakilan dari masing-masing kelompok yang telah siap silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo dari masing-masing perwakilan silakan. Apakah ada yang kesulitan? Tidak, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, Melin, silakan. Baik, yang pertama yaitu Gunung Kelut yang terletak di Jawa Timur. Gunung ini pertama kali meletus pada abad ke-15, yang lebih tepatnya pada tahun 1586 dan telah merenggut 10.000 lebih korban jiwa. Gunung ini telah tercatat sudah banyak sekali meletus. Dan yang kedua yaitu Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah. Ini mempunyai dampak besar diantaranya pada tahun 1006, 1786, 1822, 1872, 1930, dan terakhir adalah 2013. Letusan pada tahun 1006 tercatat menutupi seluruh bagian tengah Pulau Jawa dengan abu. Pada tahun 1930, letusan gunung tersebut sudah menghancurkan 13 desa dan sudah menewaskan 1.400 orang. Letusan pada tahun 2013 telah menewaskan pawang Gunung Merapi tersebut. Itu, Pak. Oke, jawaban yang sangat bagus dan lengkap dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Saya, Pak, perwakilan dari kelompok 2. Jadi yang pertama yaitu Gunung Agung. Gunung Agung ini terakhir meletus pada tahun 1963 dan masih aktif. Pada 18 Februari 1963, gunung ini mengirimkan puing-puing setinggi 8-10 km ke udara. Akibat puing-puing tersebut telah menghancurkan banyak desa dan sudah menewaskan 1.500 korban jiwa. Dan yang kedua yaitu Gunung Krakatau. Gunung ini memiliki tinggi 813 mdpl dan tercatat pernah mengguncang dunia saat letusnya pada tanggal 26-27 Agustus 1883. Letusan ini mengeluarkan awan panas dan membuat tsunami yang menewaskan sekitar 36.000 korban jiwa. Yang terdahsyat terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban dari masing-masing kelompok. Jawabannya sangat bagus dan cukup baik. Semoga dari diskusi ini dapat menambah pengetahuan kalian mengenai gunung berapi yang ada di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya secara personal kepada Giovanni. Ya, Pak, saya. Giovanni, kalau boleh tahu rumahnya di mana ya? Rumah saya di Surabaya, Pak. Oke, pastinya dulu pernah merasakan dampak dari letusan gunung api aktif yang ada di Jawa Timur. Coba, apa nama gunung dan apa dampaknya di lingkunganmu? Setahu saya Gunung Kelut, Pak. Dan dampaknya di lingkungan yaitu adanya hujan abu. Oke, benar. Bagus sekali, Giovanni. Terima kasih. Ya, Pak.
Baiklah adik-adik, dari materi kita hari ini yaitu vulkanisme, dapat kita simpulkan bahwa vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Dan untuk proses vulkanismenya sendiri memiliki dua macam, yakni ekstrusi dan intrusi. Ekstrusi adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi yang telah mencapai ke permukaan bumi, atau juga bisa disebut erupsi. Dan intrusi yaitu peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi yang belum mencapai ke permukaan bumi. Oke, baiklah. Bapak rasa kalian sudah memahami tentang materi vulkanisme, jadi sekarang Bapak akan memberikan tugas individu untuk kalian. Silakan materi ini kalian pelajari lebih mendalam. Nanti untuk tugas akan Bapak share melalui WA Group. Baik, Pak. Ya Baik, sudah, Pak. mungkin Iya, Bapak Pak. akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.